Harga emas kembali bertahan di level tengah 2380, kurang lebih level terendah kemarin persis dengan angka yang kita inginkan 2360-an, kurang lebih 62 dan rebound sampai 2398. Nah, tapi ada hal yang cukup menarik di sini yaitu terkait dengan pernyataan atau pidato Jerome Powell, yang mana beberapa hari yang lalu sempat beredar isu bahwa kemungkinan Fed akan melakukan kenaikan suku bunga. Jadi ini dia hasilnya. Apakah dia memang mengkonfirmasi hal tersebut atau justru mengabaikan potensi tersebut? Oke, yang pertama adalah terkait dengan apa yang menggerakkan market. Masih ada dua hal yang terpenting di sini, antara sisi ekonomi dan juga sisi geopolitik. Tentunya dari geopolitik kita masih tetap menantikan apakah ada kepastian bahwa Israel akan melakukan serangan balik atau tidak. Salah satu kabar yang saya dapatkan di sini adalah dari pernyataan kabinet Israel, kabinet perang disebutnya, dan mereka mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan melakukan serangan sesegera mungkin. Saya belum tahu apakah ini berarti akan dilakukan dalam 24 jam ke depan atau mungkin di akhir pekan lagi seperti yang terjadi di hari Sabtu yang lalu. Nah, tapi yang jelas ini berarti menandakan bahwa kita masih tetap harus hati-hati dengan efek geopolitik yang kemungkinan masih naik turun gejolaknya. Nah, tapi di sisi lain, apakah safe haven masih akan berpihak kepada dolar atau beralih kepada emas atau mungkin beralih ke obligasi atau bahkan kepada USD Japanese Yen? Kalau memang ternyata beralih kepada USD Japanese Yen, otomatis yen bisa turun tanpa harus adanya intervensi. Tapi sampai saat ini kita ternyata tidak berhasil mendapatkan hal tersebut karena pada kenyataannya dia tetap bertahan di level 154 dan mendekati level 155. Oke, yang kedua adalah kalau kita bicara tentang emasnya sendiri. Apakah terjadi tekanan? Ternyata juga tekanan relatif tertahan. Jadi sejauh ini saya mencatat bahwa ini masih tetap dalam status safe haven, mirip dengan penguatan US dollar. Nah, itu berarti dampaknya negatif terhadap semua mata uang lain termasuk pound sterling ataupun euro. Walaupun nanti kita akan lihat ya, posisi dari pound sterlingnya sedikit ada kabar gembira yang membuat dia rebound. Nah, tapi di sisi lain dari faktor ekonomi adalah pidato Powell yang dinantikan oleh para pelaku pasar, mengingat tadi malam data ekonomi ya seperti yang kita kupas kemarin tidak terlalu tinggi, efeknya tidak terlalu signifikan karena hanya berupa housing start dan juga industrial production, walaupun hasilnya ya relatif lebih lemah. Nah, tapi yang membuat kenapa emas kembali bertahan dan bahkan rebound dan tetap ditutup di zona 2380-an adalah pernyataan Powell yang ternyata membantah semua isu terkait dengan potensi kenaikan suku bunga dari Federal Reserve. Jadi, 2 hari yang lalu saya sempat membaca salah satu artikel ataupun salah satu statement yang mengatakan bahwa Fed kemungkinan perlu atau harus menaikkan suku bunga mengingat data inflasi yang relatif tetap tinggi. Nah, pertanyaannya apakah itu terjadi apa tidak? Ternyata Powell tadi malam mengatakan meskipun Federal Reserve sedikit kecewa dengan kondisi inflasi yang belum meyakinkan turun, tapi dia melihat ada potensi ataupun progres yang cukup mengembirakan, yaitu pada intinya adalah dia relatif lebih rendah dibandingkan 1 tahun yang lalu. Nah, tapi untuk bertindak berikutnya, mereka tetap harus waspada, harus berhati-hati. Salah satunya adalah terkait dengan perkembangan inflasi yang memang sejauh ini selalu dibilang bumpy alias sticky alias mungkin sedikit bergelombang alias kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan ini pula yang mengakibatkan kenapa Fed harus berhati-hati dan masih tetap mencatat kemungkinan harus melihat beberapa data berikutnya, sehingga kebijakan berikutnya akan disikapi secara hati-hati. Nah, satu hal yang pasti, sama sekali tidak ada kesepakatan ataupun penyebutan dari Powell tentang mereka harus menaikkan suku bunga, melainkan Fed opsinya adalah mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu yang lebih lama. Jadi teman-teman, selama tidak ada statement, kelihatannya tidak ada juga terkait dengan kenaikan suku bunga, jadi itulah yang menenangkan market, dan itu pula yang ditunjukkan oleh pasar ekuitas global, terutama Wall Street. Kalau Anda lihat, dia mengalami rebound. Tapi sejauh apa rebound ini, saya masih khawatir dengan kondisi geopolitik. Jadi satu sisi ekonomi, satu sisi geopolitik ini akan tetap berjibaku, dan kita tinggal tunggu saja. Nanti malam ada laporan earnings dari beberapa perusahaan. Semoga saja itu positif. Kalau itu positif berarti Wall Street akan cenderung hijau kembali dan ada kesempatan untuk at least bernafas terlebih dulu. Nah, yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman di sini adalah terkait dengan sentimen pasar global untuk saat ini, bukan lagi kepada kapan Fed akan melakukan pemangkasan, melainkan mereka sudah tahu dan mereka sudah bisa menyikapi dengan beberapa data ekonomi yang lebih tinggi dari ekspektasi, sehingga mereka melihat kecenderungan untuk efek
ataupun ekspektasi pemangkasan itu bergeser dari Juni menjadi ke pertemuan bulan Juli atau September. Ini berarti kesempatan untuk ketiga kali pemangkasan mungkin sudah ditolerir menjadi 2 kali saja di tahun ini. Itu pun dengan catatan kalau ternyata pemangkasan baru dimulai di bulan September. Nah, tapi hal yang juga cukup harus menjadi catatan kita adalah terkait dengan rumor-rumor penaikan suku bunga. Nah, tadi kita sudah bantah dan itu sudah ditunjukkan dari pernyataan Powell. Sehingga kalau kita lihat, ada efek negatif di sini yang mengatakan dari Powell adalah data PCE yang kecenderungannya masih tetap kuat. Jadi itulah yang membuat kenapa Fed tidak bisa bergerak terlalu cepat untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Satu sisi, itu negatif untuk emas, yes. Tapi di lain sisi, ada kebijakan yang tetap dipertahankan dan tidak ada indikasi untuk menaikkan, itu menjadi sisi positif untuk emas ataupun juga pasar saham. Jadi kalau lihat dari prosesnya, kita masih tetap harus sabar menunggu data demi data, dan untuk minggu ini saya rasa dengan retail sales yang sudah rilis di hari Senin, kemudian pernyataan Powell juga sudah dikatakan kemarin, maka saya tidak berharap ada kejutan lagi di minggu ini, kecuali mungkin di hari Kamis dengan laporan klaim pengangguran mingguan seperti biasa, dan saya rasa itu pun tidak akan terlalu banyak perubahan. Jadi, kalaupun misalkan kita sebut apakah historical repeat itself atau sejarah akan terulang kembali untuk periode bulan April, terutama untuk emas, saya rasa ini masih ada kesempatan untuk minggu ketiga. Dan jangan lupakan bahwa statement-statement ataupun pidato dari para pejabat Fed masih tetap akan bergulir sampai hari Jumat. So, setelah itu, breakout period, dan akhirnya kita akan dengarkan FOMC meeting di akhir bulan April atau awal Mei. Dan diharapkan kemungkinan untuk pertemuan ini tidak akan ada perubahan suku bunga. Satu sisi, data inflasi Inggris menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, 3,2% dari ekspektasi 3,1% untuk basis tahunan. Dan ya, core CPI-nya juga relatif naik dari 4,1% menjadi 4,2%. Tapi kalau kita lihat dari prior ataupun data bulan sebelumnya, ternyata datanya relatif lebih kecil teman-teman, dari 4,5 turun ke 4,2%. Nah, hal ini tentunya menunjukkan bahwa tekanan untuk BOE sepertinya tidak akan berubah teman-teman. Untuk saat ini, BOE masih diperkirakan bisa melakukan pemangkasan suku bunga di pertemuan bulan Agustus. Sementara kalau misalkan Eropa diperkirakan akan mulai melakukan pemangkasan itu di bulan Juni. Nah, ini yang memberikan kondisi apakah posisi ini bisa memberikan ekspektasi bahwa pemangkasan suku bunga dari ECB ataupun BOE akan jauh lebih cepat daripada Fed atau tidak. Kalau iya, berarti kita akan lihat posisinya dalam 1 atau 2 bulan ke depan, pound sterling ataupun euro harusnya lebih rentan untuk turun dibandingkan US dollar. Tapi seasonal menunjukkan bahwa periode April biasanya akan ada pertahanan dan cenderung positif untuk euro ataupun pound sterling. Tapi kita akan lihat dalam beberapa perkembangan terakhir apakah itu bisa terjadi apa tidak. Satu sisi data di jam 4 sore, kita juga akan melihat data inflasi dari zona euro, jadi kurang lebih sama ya. Kalau misalkan kita lihat datanya relatif lebih rendah, oke, berarti sell tetap dipertahankan untuk euro, tapi kalau datanya lebih tinggi, berarti kita akan tetap atau mungkin switch strategi menjadi buy. Hanya saja ada beberapa level area yang harus diwaspadai. Nah, untuk pound sterling sendiri, saya rasa kenaikan hanya akan bertahan beberapa lama, atau mungkin sebentar saja, relatif terbatas, dan itu berarti saya tetap komitmen dengan skenario buy or hold sell effect. Dan setelah data keluar, sepertinya kenaikannya sudah sesuai dan juga resistennya juga sudah sesuai. Artinya saya kembali lagi dengan pattern bahwa polanya dolar masih terlalu kuat untuk pound sterling sehingga sell untuk saat ini. Nah, posisi berikutnya yang juga harus kita lihat di sini, perkembangan dari geopolitik tentunya masih tetap mewarnai dan beberapa central bank speakers yang masih tetap harus ditunggu. Malam nanti saya akan mengawasi pernyataan dari Lagarde ataupun para pejabat ECB lainnya karena kaitannya dengan respon ataupun reaksi dari ECB terkait dengan data inflasi yang akan dirilis nanti sore. Termasuk juga dari gubernur Inggris atau gubernur BOE yaitu Andrew Bailey, setelah tentunya data inflasi yang tadi kelihatannya lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi secara proses dia menunjukkan penurunan. Dan juga jangan lupakan data-data lainnya di minggu ini hanya berkisar kepada inflasi dari Jepang, dan juga kemungkinan kita akan melihat dari perkembangan berikutnya, terutama home sales dari Amerika.